Pada kesempatan kali ini tanggal 4 Syawal di hari Idul Fitri yang menyedihkan, saya akan coba memaparkan tentang winding atau gulungan kawat untuk stator motor listrik jenis induksi satu fasa. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah lilitan atau gulungan stator motor yang terdiri dari 2 pol. 2 pol berarti 2 kutub. Kalau 2 berarti 2 kutub, berarti dia terdiri dari satu pasang, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, karena memiliki 2 pol, maka RPM motornya, porosnya nanti adalah sekitar 3000 RPM. Nah, karena ini jenis induksi, tentu saja ini putaran porosnya tidak 3000 tetapi 2900 sekian RPM-nya. Nah, kenapa 3000? Ini kita bisa lihat sesuai dengan rumusnya, bahwa RPM itu adalah 120 kalikan frekuensi kalikan jumlah polnya. Kalau di Indonesia kita pakai frekuensi 50, berarti 120 kalikan 50 dibagi dengan 2, karena kita akan menggunakan 2 pol. Sehingga RPM-nya adalah 3000. Ada 3000 RPM. Nah, ini lubang buat porosnya, kemudian di luarnya adalah lilitan dari stator. Nah, angka 1, 2, 3 ini adalah jumlah nomor slotnya. Jadi ini yang kita contohkan adalah motor listrik yang memiliki 24 slot. Ini kalau dihitung, ini ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, berarti ada 24 slot. Nah, bagaimana lilitan untuk 2 pol ini? Ini seperti ini lilitannya. Jadi kita menggunakan lilitan spiral. Spiral itu artinya gini ya, dari sini ke sini keluar, dengan digulung lagi kan, dari nomor 1 masuk ke nomor 1, keluar di nomor 13 ini, terus sesuai dengan jumlah lilitan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pabriknya. Kalau sudah sesuai jumlahnya, kemudian pindah ke 2. Jadi kalau 1 pindah ke 2, dari 2 berarti ini ke 14. Kalau tadi 1 ke 13 menjadi 2 ke 14, terus geser lagi ke 3 ke 15 gitu. Jadi geser ya bentuknya. Gini, geser gini, geser lagi. Udah penuh lilitannya, geser lagi. Nah, seperti itu. Jenis lilitan spiral. Nah, karena ini adalah motor satu fasa, berarti nanti akan terdiri dari 2 gulungan. Ini adalah gulungan runningnya, yang ini adalah gulungan startingnya. Ada running, ada starting. Nah, ini nanti lilitan ini sudah banyak ya lilitan kumparan ini di internet atau di YouTube lain, di channel YouTube lain. Nah, nanti kita tidak membahas ini. Saya akan coba mengaplikasikan rangkaian starting dan running ini ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya kan kumparannya berbentuk lingkaran gitu, dia disusun menjadi di sekitar dari stator yang berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana cara kita membayangkan rangkaian starting dan rangkaian running dan starting ini ke dalam bentuk stator sehingga mudah dibayangkan cara kerjanya. Nah, sebelum kita gambarkan rangkaian ini ke dalam ke lingkaran statornya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa ini lilitan yang running itu terdiri dari 2 gulungan. Lihat ini, ada R1, inputnya adalah R1, outputnya adalah R2. Nah, yang hitam ini adalah gulungan yang 1. Ini kalau sudah dilanjutkan, ini keluarnya di sini ya. Jadi masuk R1 ini, keluarnya di sini. Masuknya di 1, keluarnya di 18. Ini 18 disambung ke gulungan yang kedua, yaitu masuknya 6, keluarnya ke 13.
Ini R1, ini R2. Demikian juga dengan yang starting juga terdiri dari dua lilitan, dua gulungan. Inputnya adalah S1 menuju ke 7, keluar ke 24. Nah, dilanjutkan dengan gulungan yang kedua, masuk ke 12, keluar ke 19. Jadi ini S1 itu adalah masuknya kumparan, masuknya kawat. Yang S2 adalah keluarnya kumparan untuk yang starting. Yang running masuknya R1, keluarnya R2. Nah, sekarang kita bahas yang running dulu. Yang running, kita lihat ini. Dia masuknya di R1 ini adalah ujungnya. Nah, ujung-ujung ini R1, R2 maupun S1, S2 ini kan kalau kita bayangkan nanti ini golongan ini kita masukkan, ini kita hadapnya ke sini hadapnya. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita tekuk di sini. Jadi yang ini kalau gulungan yang dilembarkan gini, kalau kita lihat dari samping seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke sini, ke slot-slotnya. Nah, dengan demikian yang ini R1, R2, S1, S2 itu dia menghadap ke sini kita. Jadi dia masuknya nanti ke sana. Jadi R1 ini masuknya ke dalam sana, keluarnya R2 ini juga keluar ke sini. Jadi kabel 4 kawat keluaran ini R1, R2, S1, S2 itu nanti akan menuju ke kita kalau kita pasang di sini. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita mulai dari R1. R1 itu masuknya di 1, keluarnya di 13. Nah, ini kita gambar R1. R1 itu masuknya di 1. Ini R1 hadap kita ya. Sini masuk ke 1. Tanda silang itu berarti kawatnya itu menuju ke dalam. Kalau tanda titik itu berarti kawatnya menuju ke kita. Jadi R1 masuknya ke nomor 1 slot atau alur nomor 1, keluarnya di 13. Ini 1, ini R1, keluar ke 13. Kita kemudian di sini 1 masuk ke sana ke dalam, kemudian keluarnya di 13. Keluar 13 ini. Kemudian dari 13 ini diulang lagi kan ke 1 lagi. 13 diulang ke 1 lagi ke dalam sana, kemudian keluar 13, ke 1 lagi 13 sampai jumlahnya sesuai dengan yang kita harapkan atau sesuai dengan standar pabriknya. Nah, ketika jumlah lilitan sudah penuh atau sesuai standarnya, kita langsung pindah ke 2. Jadi dari 1 ini ke 13 gini kan, udah penuh baru pindah ke 2. Nah, dari 2 berarti keluarnya ke 13, ke 14. Nih. Sesuai dengan ini ya. Ini lihat. Ini dari 1 ke 13 udah penuh, digeser ke 2 dan keluar di 14. Saya ulangi lagi. Jadi masuk dari 1 keluar di 13. Jadi dari 1 sana masuk ke dalam 13, di kumparannya ditambah terus. Kemudian kalau sudah penuh pindah ke 2. 2 berarti keluarnya di 14. Sama 2 14. 2 14 gini. Sampai penuh jumlahnya sesuai. Kemudian pindah ke 3. Dari 3 berarti keluarnya di 15. 3 15 gini. Keluar 15 masuk 13. Nah, kalau sudah pas jumlahnya pindah ke 14. Dari 14 keluar ke 16. Ini dari 4 keluar 16, kemudian ke 5. 5 berarti ke 17. 5 17. Kemudian 6 pindah ke 6 masuk ke sana, keluar di 18. Nah, ini adalah keluarnya. Keluarnya di 18. Kita cek coba, keluarnya di 18. R1 ini keluarnya di 18 ya, bener ya. Nah, dari 18 masuk ke
6. Kita lihat. Tadi ini sudah ya. Jadi 1 18, 2 1 ke 13, kemudian 2 ini, terus keluarnya di 18. Nah, dari 18 kita bikin lilitan lagi, dimulai dari yang ini, yang 6. Dari 18 ke 6. Kita coba lihat dari 18 menuju ke 6, ya benar ya. Ini 18, ini 18 ke masuk ke 6. Nah, dari 6 berarti keluarnya di 18. Jadi kalau awalnya tadi dari 1 ke sini 13, geser lagi. Jadi dari 1 dari sini kan 1 ke 13, gulungnya adalah ke sini. Sini kan dari 1 13, kemudian 2 14, 3 15, 4 16, 5 17, 6 18. Nah, sekarang kita balik. Dari sini keluar masuk ke 6. Berarti 6 lanjutkan yang ke 18. Jadi awalnya tadi ke sini. Nah, lilitan yang kedua dari sini ke sini. Berarti dari 6 ke 18. 6 masuk sana, yang merah ini ya, yang merah ini keluar ke 18. Kemudian dari sini gesernya ke sini. Berarti ke 5. Dari 5 ke 17. Kemudian 4 ke 16 keluarnya ya. Masuk lagi ke 3, keluarnya di 15. Masuk ke 2, keluar di 14. Masuk yang 1, yang merah ini, yang merah keluar di 13. Nah, berarti keluarnya di 13. R2 nya kita lihat, R2 nya keluar dari 13 ya, benar ya. Jadi lilitan yang ini, yang running kita sudah selesai. Dua lilitan ini, dimana lilitan yang pertama itu yang hitam, yang ini hitam. Jadi masuk dari 1 keluar ke 13, kemudian kita geser ke sini, itu. Nah, kemudian keluarnya di 18, masuk ke 6. Kita gesernya ke sini, yang merah ini, yang merah ini. Jadi yang hitam itu gesernya ke sini, yang merah itu gesernya ke sini. Nah, yang bintang itu berarti dia masuk semua ya, dia masuk sama. Jadi yang hitam ini masuk ke sana, keluar ke sini. Ditambah dengan yang merah, merah juga sama, masuk ke sana, keluar ke sini. Jadi sini semua. Ini lilitannya gini semua untuk yang 1 6 dan 18 sampai 13. Nah, dengan demikian ini kita bisa tandai bahwa yang ini itulah lilitan running. Ini adalah pasangan dari lilitan runningnya. Berarti lilitan running itu dari di sisi ini dan ini. Sekarang kita lanjutkan dengan yang lilitan yang startingnya. Nah, starting berarti dimulai dari ini, dari 7 ke ya, 1, dari 7 ke 19. Nah, kita lihat S1 nya, S1 ini, S1 dari 7 ke 19. Nah, jadi ini masuk ke 7 sana, keluar di 19 di sini. Nah, karena ini berarti ini udah delete gitu. Kalau udah penuh berarti gesernya ke 8. 8 keluar ke 17 dan seterusnya. Jadi arahnya ke sini. Lihat gitu ya. Dari 7 ke 19, kemudian kalau udah penuh masuk ke 8, keluar ke 20. Kalau udah penuh geser ke 9, keluar di 21. Kemudian geser ke 10, keluar di 22. Geser ke 11, keluar ke 23. Geser ke 13, keluar di 24. Ini sama kayak tadi. Kalau ini tadi muternya ke sini, gitu. Berarti yang lilitan yang keduanya masuknya di 12. Ini yang merah ya. Jadi dari 24 ini kita masukkan ke 11. 12, sorry. 12 berarti biasanya ke sini. Dari 12 berarti masuk ke 24 yang merah ini.
kemudian geser ke sini, berarti di masuk ke 11 keluar di 23, masuk ke 10 keluar di 22, masuk ke 9 keluar di 21, masuk ke 8 ini keluar di 20, masuk ke 7 keluar di 19. Nah berarti keluarnya di 19. Ini S2 keluarnya di 19, kita lihat S2 keluarnya di 19 ya, benar ya. Nah saya ulangi lagi, berarti yang starting itu masuknya ke 7 keluar di 19. Nah karena posisinya ke sini dari 7 ke 19, kita gesernya ke sini, itu gulungnya gesernya ke sini. Nah berarti keluarnya di 24. Dari 24 kita tambah lagi lilitannya ke lilitan yang kedua, berarti masuknya ke 12 yang merah ini. Nah berarti gesernya dibalik ke sini, dari 12 keluar di 24 digeser ke 11 keluar di 23, terus gini sampai keluarnya di 19. Nah dengan demikian kita sudah selesai membuat dua gulungannya, dimana gulungan yang running itu masuknya ke sana, ada dua lapis, masuknya ke sana semua, keluarnya di sini. Sedangkan yang startingnya ada ini sama ini starting, di sana masuk dua gulungannya masuk semua, keluarnya di sini. Di gini urutannya ini. Kalau yang running tuh gini, masuk ke sana, keluar ke sini. Nah itu kalau yang starting masuk ke sana, keluarnya ke sini. Jadi sudutnya 90 derajat ya, sini sama sini. Nah sekarang bagaimana cara kerja dari kumparan ini sehingga menghasilkan magnet yang berputar. Nah untuk membuat magnet ini berputar, supaya berputarnya itu tidak perlu bantuan putaran awal ya, sesuai dengan teori sebelumnya bahwa untuk memutar supaya motor satu fasa itu bisa berputar, di awalnya itu bisa berputar tanpa ada bantuan putaran pancingan dulu, maka kita perlu kapasitor. Kita pasang dulu kapasitor. Kapasitor kita pasangkan di lilitan yang startingnya, berarti yang ini kita kasih kapasitor, yang lilitan yang runningnya itu tidak, di sini kita paralel dengan kapasitor. Kemudian yang S1 dan R2, yang ujung dari lilitan running dan ujung dari lilitan startingnya kita sambung. Ini kita sambung ini. Nah, ini nah ini stop kontaknya, kita kasih sumber tegangan AC. Kalau di kita ya berarti 220 voltnya. Ya. Apa yang terjadi dengan adanya kapasitor di lilitan startingnya? Ingat yang starting itu berarti yang ini dan ini. Ini lihat ini startingnya. Nah karena lilitan startingnya itu diparalel dengan, di seri dengan kapasitor, disambung dengan kapasitor, maka arus yang melalui starting itu lebih dulu dibanding dengan yang running. Saya ulangi lagi, dengan adanya kapasitor ini, maka yang lilitan startingnya, itu starting berarti yang ini dan yang ini, itu terlebih dahulu mendapat arus dibanding dengan yang running. Berarti arus itu mengalir ke starting dulu, baru dilanjutkan dengan yang running. Nah akibatnya apa? Akibatnya ini sinyal arusnya, dimana yang hitam itu adalah yang untuk arus yang melalui running, yang merah ini adalah yang melalui starting. Nah kita nggak lihat yang ini aja, hasilnya sama, kita lihat yang ini aja berarti. Kita lihat yang supaya lebih gampang memahami ini dari sini ke sini, satu gelombang yang untuk startingnya.
Nah, dari grafik ini berarti starting ini arusnya kan bolak-balik, berarti yang ini positif, yang ini negatif. Yang lain juga sama, ini positif, ini negatif. Artinya positif itu berarti arus itu mengalir dari line ke netral. Sedangkan negatif berarti arus mengalir dari netral ke line. Nah, anggap aja ini line-nya ya, yang ini line. Ini netralnya, yang merah netral. Ini netral. Nah, jadi yang positif itu arus mengalir dari line sini ke netralnya. Kalau negatif dia dari netral ke line. Nah, itu. Sekarang kita bahas tahapan demi tahapan. Karena arus mengalir dari starting dulu, berarti kita bahas yang starting dulu. Ini adalah positif, berarti arus mengalir dari line ke netral. Kita bahas starting dulu. Yang starting berarti yang ini, arus mengalir dari line ke netral. Dari line adalah ini. Yang starting dulu kan, nih. Sini. Ini. Berarti masuk ke dalam sana, keluar di sini. Keluar di sini menuju ke netral. Berarti arus itu mengalir dari yang sana ke ini, ke dalam sana, terus keluar ke sini. Apa akibatnya? Kita pakai aturan tangan kanan lagi. Berarti arus itu ke sana. Ini yang 4 ini adalah arah arus, kemudian yang jempol adalah arah kutub magnetnya, dimana ini yang jempol adalah kutub utara. Berarti gini. Ini. Nah, berarti timbul kutub utara di sana dan selatan di sini. Kita gambar. Akibat yang ini startingnya, tahapan pertama dia sini utara, kutub utara, ini kutub selatan. Nah, ini posisi sini, di sini di T1 misalkan. Nah, kemudian apa yang terjadi di T2 dilanjutkan dengan T2. T2 anggap aja ini. Ketika T2 itu di lilitan runningnya dapat arus positif, berarti dia dari line ke netral juga. Nah, kita lanjutkan dari line masuk ke running ke sini, seperti masuk ke dalam sana semua, baik yang hitam maupun yang merah sana semua. Keluarnya di sini. Di mana keluarnya? R2 ini, keluarnya di sini. Berarti arus masuk dari R1 masuk ke sana semua, keluar di R2 sini ke netral. Nah, apa akibatnya? Berarti akan muncul magnet kan di sini tadi. Running berarti arahnya ke sana karena masuk dari sini kan. Ini ke dalam semua, keluar ke sini. Berarti sesuai tangan kanan gini. Berarti utaranya ada di jempol ini, selatan ada di atas. Gambar. Utara, ini selatan. Nah, akibatnya akan terjadi perputaran medan magnet dari U ke sini. Pertama startnya gini ke sini. Nah, ketika ini T1, T2, T3 kan ini. T3, T4. T3, T4 yang ini puncak ini kan kebalikan dari yang starting ini. Berarti dari T3, T4 ini T1 ini, T2 ini, T3 ini. Berarti berputar terus, utara ke sini, T3, T4-nya ke sini, T5 sini. T5 berarti dia di sini. Saya tulis. Jadi ini T3, ini T4, ini T5. Nah, dari T1 ke T5 berarti dia terjadi satu putaran magnet. Utaranya itu berputar satu kali. Jadi dari T1 ini, utara yang hitam ini ya, yang spidol yang hitam utara, T1, T2, T3, T4, T5. Berarti satu putaran terjadi dalam satu gelombang dari starting.
Nah, oleh karena itu, karena magnetnya berputar, maka menyebabkan poros juga berputar. Nah, putarannya berarti dia searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Putarannya. Nah, kalau mau balik supaya searah jarum jam ya tinggal arus yang melalui ini yang starting dibalik. Berarti yang S1 tadi dihubungkan dengan R2, kita ganti S1 dihubungkan dengan S1. Yang ini itu adalah S1 dihubungkan dengan R1, kita rubah arusnya. Berarti S1 ini dihubungkan dengan R2 dan S2 dihubungkan dengan R1 supaya arus yang di starting itu kebalikannya berarti nanti awalnya itu utaranya di sini. Utaranya di sini dilanjutkan dengan utara di sini. Berarti dia searah jarum jam. Nah, itulah konsep dari perputaran medan magnet pada gulungan 2 pol yang spiral. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi kenapa 2 pol? Ini lihat, ini utara, ini utara. Kalau untuk yang satu fasa sebenarnya kita bisa abaikan yang startingnya, karena starting itu hanya bersifat untuk membantu di putaran awal atau membalik putaran. Jadi yang kita perhatikan adalah yang runningnya aja. Kita lihat ini utara sama selatan, berarti dia satu pasang pol atau dia 2 pol. Nah, kalau pengen menggabungkan dengan startingnya, ini utara kan sama, jadi satu pol juga. Ini satu pol, ini satu pol, selatan. Nah, sehingga dua pol atau satu pasang pol. Nah, demikian penjelasan singkat ini, semoga bisa dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian.